Hai, selamat pagi, Tabik Pun. Perkenalkan, saya Jane Sorta Panjaitan, Kepala Divisi Akuntansi dan Keuangan PT Buma Cima Nusantara PT Perkebunan Nusantara 7. Pada kesempatan ini, perkenankan saya untuk menyampaikan materi tentang kepemimpinan. Keberhasilan sebuah organisasi atau perusahaan ditentukan oleh bagaimana tim yang ada dalam organisasi atau perusahaan itu dapat bekerja sama dengan baik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Namun, terlepas dari hal tersebut, ada hal lain yang tidak kalah penting yang turut berperan dalam keberhasilan jalannya sebuah organisasi atau perusahaan, yaitu keberadaan seorang pemimpin. Pemimpin yang cakap yang turut berperan dalam mengatur pekerjaan anggota timnya agar lebih terorganisir sehingga apa yang menjadi visi, misi, tujuan organisasi atau perusahaan dapat tercapai. Mari kita mulai bahasan kali ini dengan diawali definisi kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan hubungan di mana satu orang mempengaruhi perilaku atau tindakan orang lain untuk mencapai tujuan. Namun, ada juga yang mendefinisikan kepemimpinan sebagai suatu kemampuan untuk menggerakkan, membimbing, mengarahkan, atau mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan dengan penuh semangat. Beberapa unsur penting dalam kepemimpinan. 1. Pemimpin atau atasan itu sendiri mempunyai wewenang untuk memimpin dan mendelegasikan tugas. 2. Anggota atau bawahan membantu pemimpin sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. 3. Misi, tujuan atau target. Pencapaian misi atau tujuan tertentu dengan tetap memperhatikan landasan budaya atau filosofi organisasi. Penilaian atas seorang pemimpin bukanlah ditentukan oleh hasil yang dicapai secara pribadi, melainkan oleh kemampuan untuk mencapai hasil dari pihak yang berada di bawah pengawasannya dan pengaruh yang dipancarkan kepada orang-orang atau pihak-pihak yang berhubungan dengannya. Kepemimpinan atau leadership merupakan suatu proses mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Ada beberapa peran pemimpin dalam organisasi atau perusahaan. 1. Pemimpin sebagai panutan. Peran utama seorang pemimpin adalah menebarkan pengaruh positif kepada setiap orang di dalam organisasi, sehingga mereka dengan penuh semangat dan kerelaan berjuang mencapai tujuan organisasi. Tolok ukur kekuatan kepemimpinan dapat dilihat dari seberapa besar pengaruhnya dalam kehidupan organisasi. Semakin besar pengaruh pemimpin, maka dapat disimpulkan semakin kuat kepemimpinan orang tersebut. Jika seseorang telah mendapatkan total komitmen dari anggota, maka anggota tersebut akan tetap dalam pengaruh pemimpin bahkan di saat pemimpin tidak hadir di sekitar bawahan. 2. Pemimpin sebagai perintis. Seorang pemimpin memiliki tugas untuk mencapai target kinerja tim sesuai sasaran yang telah ditetapkan. Pencapaian target tersebut hanya akan terwujud jika seluruh anggota tim mampu memahami dengan baik target timnya dan kompeten menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus mampu mengkomunikasikan target secara efektif kepada anggota tim, mampu memberikan contoh kepada anggota tim, mampu memotivasi anggota tim, dan mampu menyiapkan anggota tim agar dapat berkontribusi secara optimal dalam pencapaian target tim. 3. Pemimpin sebagai penyelaras. Seorang pemimpin yang baik adalah yang mampu menggunakan pengaruh positif, sehingga memunculkan timnya memiliki engagement yang kuat, dan dengan sukarela berjuang untuk mencapai tujuan bersama. Pemimpin dituntut untuk konsisten dan mampu menerapkan gaya kepemimpinan yang tepat untuk membantu anggota timnya menciptakan inovasi, menjadi lebih baik, dan bertumbuh. Pendekatan pemimpin bisa melalui coaching, mentoring, serta menginspirasi anggota timnya untuk maju.
Untuk menjalankan peran sebagai pemimpin yang sukses, diperlukan gaya kepemimpinan yang tepat untuk meningkatkan kapabilitas. Kapabilitas merupakan perpaduan antara mau dan mampu, komitmen dan kompetensi. 4. Pemimpin sebagai pemberdaya. Peran pemimpin sebagai pemberdaya tidaklah lepas dari ketiga peran sebelumnya. Sebagai pemimpin, memiliki kewajiban dalam pencapaian target kinerja, seorang pemimpin harus memiliki kemampuan berkomunikasi secara efektif kepada anggota tim, mampu memotivasi anggota tim, mampu mempersiapkan kemampuan anggota tim untuk dapat berkontribusi secara optimal. Ada beragam metode yang dapat dilakukan, bisa berupa mentoring, bisa berupa coaching, counseling, yang masing-masing memiliki pendekatan berbeda namun saling melengkapi. Seorang leader atau pemimpin dituntut untuk melengkapi diri dengan metode-metode pengembangan individu di atas dalam upaya mewujudkan target kinerja sesuai yang telah ditetapkan perusahaan. Dalam menciptakan suatu inovasi bagi organisasi atau perusahaan, seorang pemimpin atau leader berperan sebagai leading supervisor atau advocating bridging, melindungi, membina, menjembatani kelompok atau anggota tim untuk membangun suatu inovasi. Syarat pemimpin di dalam organisasi atau perusahaan. 1. Komunikasi. Mampu berkomunikasi dengan jelas, sehingga anggota tim bisa memahami apa yang menjadi tugasnya. 2. Paham tujuan. Memahami sasaran yang harus dicapai dan cara mencapainya, menumbuhkan inisiatif, kreativitas anggota tim. 3. Pembinaan. Mampu membina, mengembangkan individu atau kelompok sesuai kebutuhan pekerjaan untuk dapat berkontribusi secara optimal dalam mencapai target. 4. Kerjasama atau teamwork. Mampu mewujudkan kerjasama dengan berbagai pihak yang sudah pasti memiliki keberagaman. Sebelum saya mengakhiri bahasan kali ini, perkenankan saya untuk mengutip quote sebagai berikut. Pemimpin hebat belum tentu melakukan suatu hal besar, namun dialah yang memampukan orang untuk melakukan hal terbesar. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Salam sukses mulia untuk kita semua. Horas!